Buku ini saya susun sederhana, tapi semoga insyaallah barokah manfaat. Ya, pertama kita akan bahas judulnya, akhlak Nabi. Ya, akhlak Nabi. Akhlak itu apa? Ya, akhlak itu apa? Definisi atau penjelasan tentang akhlak antara ulama yang satu dengan ulama yang lain berbeda-beda. Intinya, akhlak itu adalah sebuah pekerti yang mulia di lahir maupun di batin. Di lahir maupun di batin. Contoh, ada orang menyingkirkan paku dari tengah jalan. Itu baik atau enggak baik? Baik. Tapi hatinya, niatnya calon mertua ada di depan sana. Biar calon mertua lihat kalau ini calon menantunya baik. Berarti ini nyingkirkan pakunya jadi baik atau buruk? Buruk. Nah, bisakah seseorang yang begitu dikatakan berakhlak mulia? Belum bisa dikatakan berakhlak mulia. Jadi akhlak mulia adalah secara zahir dia baik, secara batin dia juga baik. Kalau kita bercermin, itu kita kan baca doa, Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Kira-kira doanya dibaca atau enggak baca nih? Ya, ibu-ibu terutama yang suka bercermin siapa, Pak? Yang suka dandan? Bapak podo. Bapak juga ya, Bu ya? Iya, masa Bapak enggak pernah ngoco, Pak? Bapak tuh sekarang bukan cuman bercermin di rumah, Bu, di jalanan pun bercermin, ngelirik spion. Betul ya, Pak? Oh, naik motor, naik mobil kan ngelirik spion. Ketika seorang bercermin, disunnahkan membaca doa Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana telah Engkau jadikan bentuk saya yang lahir ini baik, maka jadikan pula bentuk akhlak saya, batin saya baik. Nah, kalau udah, ya mohon maaf, semua handphone harap di silent, juga semua lisan harap di silent. Ya, handphonenya di silent, lisannya di silent, biar rahmatnya enggak lari. Karena memang kalau kita cari ilmu, di situ ada kegaduhan, rahmat itu akan menyingkir. Karena malaikat enggak suka yang rame-rame. Malaikat sukanya itu yang tenang. Kecuali kalau ramenya rame zikir. Kalau ramenya zikir, malaikat seneng. Nah, kalau zikir do meneng, malaikatnya tambah bingung. Oh, zikir bareng-bareng kok do meneng, malaikatnya bingung. Tapi kalau zikirnya itu bareng-bareng, suaranya keras, malaikatnya senang. Makanya enggak ada judulnya orang berangkat haji labbaik Allahumma labbaik di batin. Labbaik Allahumma labbaik. Enggak ada kan? Mesti bareng-bareng dituntun. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik Allahumma labbaik. Dituntun bareng. Soalnya judulnya zikir bareng-bareng. Ada yang ngomong, ini nyangkut ke zikir akhirnya nih. Ntar akhlaknya dipending dulu ya. Ada yang ngomong, zikir itu jangan keras-keras. Allah enggak budek. Ada yang begitu kan? Zikir enggak usah keras-keras, Allah tidak budek. Jawaban saya sederhana, Allah maha suci dari segala kekurangan, termasuk sifat budek. Allah enggak budek, yang budek kupingmu. Ya, yang budek kupingmu, makanya tak bengoi ben krungu. Ya, makanya saya teriakin kamu biar dengar, soalnya telingamu tidak bisa dengar kalau Allah maha mendengar. Loh, jangan begitu Ustaz. Kan di hadis disebutkan Nabi yang ngomong. Nabi yang ngomong. Loh, jangan samakan ucapan Anda dengan ucapan Nabi. Nabi enggak pernah ngelarang orang yang zikir keras. Larangan Nabi bukan untuk orang yang zikir keras. Larangan Nabi untuk pasukan perang yang berangkat perang, dalam perjalanan zikirnya agak keras. Sama Nabi dilarang. Larangannya pun bukan marah, tapi larangan yang sayang. Ojo banter. Kamu pelan, Allah juga dengar. Allah tidak
tulis, sayangi diri kalian. Kenapa Rasul ngomong begitu? Soalnya kalau banter-banter, posisi pasukan perang akan diketahui oleh musuh. Nanti dari jarak jauh bisa jadi sasaran empuk para pasukan pemanah. Karena pasukan panah itu dengar suara doa, sudah bisa kira-kira, ini jaraknya sekian. Ya, jaraknya sekian, letaknya di sini kan bisa dibantai pakai panah, akhirnya konangan. Makanya dalam kondisi perang seperti itu, zikirnya pelan-pelan saja. Kecuali udah berhadap-hadapan, langsung teriak Allahu Akbar. Ojo cek 3 kilo Allahu Akbar, konangan. Oh, nawaitunya itu mau grill ya, kok justru teriak-teriak di situ. Rasul malah melarang. Tapi bukan larangan haram, bukan larangan keras, tapi larangan sayang. Ya, seperti itu. Nah, memang boleh suara gaduh hanya ketika zikir keras. Selain itu, semua hendaknya keep silent. Suara yang tenang. Karena ketenangan itu menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga disifatkan nazalat alaihimus sakinah. Di majlis itu turun yang namanya as-sakinah. Ya, sakinah itu ketenangan. Bagaimana as-sakinah akan turun? Di tengah-tengah orang-orang yang lisannya sibuk ngomong, bukan zikir kepada Allah, tidak akan turun. Makanya ulama mengatakan, kalau di majlis ada satu saja yang bicara, rahmat itu bisa menyingkir. Medeni atau enggak medeni? Medeni ya? Ya, makanya saya jaga majlis ini bareng-bareng, biar yang datang itu puas, yang pulang juga puas. Karena kita kesini mau cari barokah, kita mau cari ampunan dari Allah, kita mau cari rahmat. Yuk bareng-bareng sekitar 1 jam lebih dikit, lisan kita istirahat ngomong kecuali zikir, ya, kecuali zikir atau kecuali yang baik-baik ngajar seperti ini. Sekarang saya lagi tugas ngomong, Bapak Ibu tugasnya mendengarkan. Nanti gantian jenengan yang ngomong, saya tak mendengarkan. Kapan? Pas nyanyi bareng-bareng. Saya tak diem menikmati gitu ya, ngomong pelan aja saya, jenengan nanti yang suaranya keras. Setuju? Jadi kita kembali bahas bab akhlak. Akhlak itu bukan cuma bentuk lahir, tapi bentuk batin, sikap batin. Makanya dikatakan Rasul SAW itu akhlaknya paling agung. Kenapa? Karena sikap batinnya Rasul itu tidak ada yang bisa menyamai. Tidak ada yang bisa menyamai sikap batin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul akhlaknya mulia. Kenapa? Rasul bukan cuman memikirkan dirinya, yang dipikirkan orang lain, yang dipikirkan sekitarnya, entah muslim, entah kafir, muslim maupun non muslim, semua disayang oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disayang betul. Contoh, ada anak kecil, pembantunya Nabi. Agamanya waktu itu Yahudi. Ya, seorang Yahudi jadi pembantunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang kebiasaan itu berlangsung di generasi berikutnya. Zaman dahulu itu yang jaga toko-tokonya umat Islam, pegawainya itu non-muslim. Pegawainya non-muslim. Waktu azan toko masih buka. Kenapa toko masih buka? Yang jaga non-muslim. Lihat yang punya toko, pergi ke masjid. Sekarang kuali. Yang punya toko non-muslim. Yang jaga muslim. Waktu azan banyak yang tidak bisa sholat dengan khusyuk gitu. Karena terbentur jam kerja. Nah, Rasulullah SAW punya pembantu seorang Yahudi. Anak-anak. Ya, sakit. Ya, sama Rasul jadi tilii. Oh, judulnya pembantunya dan tetangganya, ya ditilii. Seorang Yahudi dijenguk gitu. Nah, kalau kita ini kan mau tilik-tilik sekarang itu rada aras-arasan ya. Setan aras-arasan itu muncul. Apalagi kalau yang sakit itu orang yang membenci kita. Wah, ada yang ndonga endang mati. Ada enggak yang begitu? Ada. Nah, hadir di sini enggak orangnya? Nah itu, kalau orang yang berakhlak justru siapa yang sakit gak kenal itu lawan, gak kenal itu kawan. Niatnya menjenguk orang sakit. Kenapa? Dalam menjenguk orang sakit itu pahalanya luar biasa. Langkahnya itu seperti melangkah di taman surga. Jadi kalau dia dalam perjalanan meninggal dunia, masuk ke dalam
surga. Dari pagi sampai sore didoakan 70.000 malaikat. Dari mulai sore sampai subuh didoakan 70.000 malaikat. Kalau jenguknya pagi atau jenguknya malam, tergantung waktunya. Nah itu Rasul seperti itu akhlaknya kepada muslim maupun non muslim. Nah akhlak ini yang sekarang mulai memudar. Sehingga bisa dikatakan di Indonesia ini umat Islam jumlahnya luar biasa, tapi Islam kurang kelihatan. Betul. Goro-goro sapa? Awake dhewe. Ya gara-gara kita sendiri. Kita tidak menunjukkan ajaran-ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang sederhana. Sekarang orang nawari yang jalan kaki, kita naik motor, ada orang jalan kaki, nawari boncengken. Itu kira-kira banyak atau sedikit? Dikit kan? Kalau dulu di desa, misalkan lagi naik sepeda, lihat ada orang jalan kaki, mau kemana mas? Mau bonceng atau tidak? Gitu kan? Diboncengkan. Kalau sekarang, Assalamualaikum, brrr. Betul. Lah sing mlaku lak batin tego. Tego cuman kasih salam, enggak nawari boncengkan. Nabi Muhammad SAW boncengkan sahabat. Kanjeng Nabi, sahabat diboncengkan tuh. Karena akhlak. Coba kalau kita praktek yang seperti itu, kira-kira hasilnya ada atau enggak ada? Ada. Kedua, contoh. Kalau pergi makan sendiri sama pergi ngajak orang banyak untuk makan, enak mana? Nanya, enak mana? Hah? Enak sendiri. Kenapa enak sendiri? Duit. Ngirit. Iya, ngirit. Mergo orang duit. Mikirnya kan gitu toh. Mikirnya gitu. Wah ini nanti kalau saya keluar ngajak 2 orang, 3 orang, ini 1 orang makannya sekian, ini sekali makan sekian, duit kuntek kelong sak mene. Betul? Ya, ini namanya otak pelit. Otak pelit. Ya, mau ngomong, jangan ngomong ngirit, ini otak pelit. Kenapa mikirnya enggak dibalik? Ini kalau saya ngajak 2 orang, 3 orang, berarti kan saya harus bayar kira-kira 70.000 sampai 100.000, berarti saya mau dikasih rezeki Allah banyak nih besok nih. Berarti besok saya mau dikasih rezeki Allah banyak. Ini otak hati orang yang dermawan. Nah, jenengan pilih yang mana? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Yang kedua. Kabar gembira untuk teman-teman yang mendengarkan ini. Yang hadir di Raudhah ini sudah pengen jadi yang kedua. Jadi mulai besok kalau sarapan golek bolo, makan siang golek bolo, makan malam golek bolo. Orang dulu tuh begitu. Tidak ada orang dulu tuh makan sendiri tuh hampir gak ada. Gak mau makan diri, mesti golek konco. Betul gak? Makanya kalau masak mesti didum-dum ke tonggone. Betul gak itu? Buat sayur mayur jangan asem, sayur asem. Gak mungkin dipek dewe. Sayur asem mesti tonggone nyampe itu. Betul Bu? Kalau sekarang ceritone sing tekan. Yang nyampe cuman ceritanya, tapi enggak realnya itu tidak enggak nyampe. Ini sebetulnya kan sepele ya, hal-hal yang sepele. Ngajak makan. Sampai ada satu orang soleh di Hadramut sana, seorang Habib, tempo dulu ya, kurang lebih 90 tahun yang lalu. Itu tiap hari makan malamnya 2 bungkus. Minta makan malam 2 bungkus. Bukan orang kaya, pas-pasan. Tapi selalu ngomong sama istrinya, pokoknya siapkan saya makan malam 2 bungkus. Bentuknya seperti apa, ala kadarnya, pokoknya 2 bungkus. Terus keluar, cari orang, ketemu, kenal nggak kenal. Pokoknya ketemu siapa, sudah makan belum? Belum. Yuk makan bareng saya. Duduk di pinggir jalan ya makan. Orang sekarang ngomong, mangan yang pinggir jalan ki yo, ora pantes. Sing ngomong ora pantes ki sapa? Yang ngomong makan di pinggir jalan nggak pantas itu siapa? Cucu Nabi Muhammad SAW, Sayyiduna Hasan bin Ali bin Abi Thalib, di pinggir jalan lagi naik kuda kendaraannya. Di situ ada kelompok orang-orang susah yang sama sekali nggak punya harta di emperan jalan tuh, di trotoar gitu. Jalannya kan bukan trotoar seperti sekarang, pasir, debu, kotor. Lagi makan.
Bisa kita bayangkan makanannya kira-kira kotor enggak itu? Wong di padang pasir kan, makanannya kotor. Dipanggil, cucu Nabi, yuk makan siang bersama kami yuk. Cucu Nabi ini Masya Allah, Sayyidina Hasan itu sugih, duitnya banyak, naiknya kendaraannya bagus, diundang orang-orang yang gak mampu, mau yuk makan siang bersama kami. Langsung turun, terima kasih, siap, duduk di pinggir jalan, yuk mangan bareng. Kira-kira cucunya Nabi tahu gak sopan santun? Tahu kan? Kira-kira tahu gak pantas gak pantas? Tahu kan? Jadi ukuran pantas gak pantas kan tergantung yang ngukur. Lah kita tuh ambil ukuran, jangan ukurannya orang ini, orang itu. Ukuran kita Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah makan, nih Sayyidina Hasan mengatakan, wahai bapak-bapak, terima kasih udah ngundang saya. Saya senang nih makan nih. Gantian yuk, nanti malam makan di rumah saya. Ya, nanti malam makan di rumah saya. Pulang Sayyidina Hasan ngomong sama istrinya, sama keluarganya, masak yang enak-enak. Nanti malam sama kedatangan tamu orang-orang yang luar biasa. Siapa orang yang luar biasa? Orang-orang yang gak punya duit, yang susah hidupnya, yang ada di emperan itu. Itu orang yang luar biasa menurut Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Nah ini loh, apa namanya, ngasih makan, duduk bareng, walaupun di pinggir jalan gak jadi masalah. Orang soleh ini kemudian ditanya, ketika seperti itu istrinya nanya kan, kenapa tiap hari kamu ngasih orang makan satu bungkus? Jawabannya, yang satu bungkus untuk makan saya di dunia, satu bungkus persiapan makan di kuburan nanti. Satu bungkusnya persiapan makan nanti di kuburan. Makanya tiap Jumat Ar-Raudhah itu makan bareng, Jumat ke Kliwon sama Legi, itu siap-siap nanti saya di kuburan biar punya makanan banyak. Ya, biar nanti di kuburan punya makanan banyak. Makanya cita-cita saya kalau bisa nanti insya Allah tiap Jumat insya Allah bisa. Cuman kesiapan panitianya aja kan. Insya Allah tiap Jumat makan. Nah nanti ganjarannya saya pack semua, jenengan gak saya bagi. Gitu. Ya enggak loh ya. Mosok di dunia aja kalau kita dum-dum, masa di akhirat tidak dum-dum. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam kitabnya Sirul Asrar, beliau mengatakan yang namanya kedermawanan, namanya dermawan itu, ya ini bab dermawan, boleh bahas sedikit. Akhlak kedermawanan. Yang namanya orang lomo, orang dermawan itu bukan orang yang ketika memberi seseorang dia merasa memberi. Jadi kalau ngasih masih rumongso ngei, itu belum dermawan. Orang yang dermawan adalah ketika dia memberi, justru dia merasa dia yang diberi. Sakit mboten? Ketika memberi, merasa sadar, aku kiseng dikei. Ayo, bisa atau enggak bisa? Bu, ibu ketika nyiapkan makan untuk bapak, merasa memberi makan atau diberi makan? Bapak ketika ngasih uang nafkah untuk istri, itu merasa memberi nafkah untuk istri atau dapat nafkah? Ajo ngaku-ngaku. Udah paham maksudnya belum? Yang paham, yang belum? Belum. Saya jelaskan dikit. Orang yang memberi, yang dermawan betul, ketika dia memberi, dia yakin justru dia yang menerima. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang menerima, dia tidak dapat pahala. Ketika dia memberi, dia tidak melihat dia yang berbuat baik, justru dia melihat yang menerima itu udah berbuat baik kepadanya. Karena orang yang mau menerima sedekahnya berarti mendatangkan pahala untuknya. Dengan memberi dia dapat pahala, berarti yang dermawan adalah yang menerima. Yakinnya begitu, ini baru dermawan. Lah sekarang kan enggak toh. Gue ngedit, tak kayak itu. Tapi anda gue, rakoi awakmu. Ini gitu kok ngaku dermawan. Wah udah 20 tahun kemudian, apa kayak railing biyen. Ya, biyen tak jajak ke barang railing awakmu ki. Dulu kamu saya traktir, kamu enggak ingat. Dulu kamu enggak ingat. Dulu kamu enggak ingat. Gini kok ngaku dermawan. Ini bukan dermawan dan bukan darmawan yang seperti ini. Bukan, dermawan adalah memberi dengan keyakinan yang menerima pemberiannya itu orang yang berbuat baik kepadanya, bukan dia yang berbuat baik kepada orang yang dia beri. Itu hakikatus sakha. Secara zahir begitu. Itu masih zahir. Nah, dermawan yang hakiki yang bagaimana? Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah dalam bukunya Sirul Asrar, insyaallah
Jumat depan bukunya udah terbit. Jadi mulai sekarang silakan nyelengi. Ya, Sirrul Asror. Insyaallah Jumat depan bukunya sudah terbit. Ini buku yang terbaru yang saya terjemahkan. Tebel insyaallah 200 halaman kurang 1. Jadi yang halaman 200-nya itu kosong gitu kan. 200 halaman kurang 1. Itu buku karya Sidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Cuman saya terjemahkan. Yang paham ya alhamdulillah, yang enggak paham isinya juga alhamdulillah. Pokoknya lihat buku itu saja berkah. Jangan enggak usah beli, dideleng aja. Itu udah barokah. Kenapa? Oh, nyawang sesuatu yang baik. Sirrul Asrar, rahasianya segala rahasia. Dibuka, dibaca, paham. Alhamdulillah. Enggak paham juga sudah bagus. Ada keberkahan tersendiri. Karena itu adalah karya seorang waliullah, seorang sultanul aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani rahimahullah. Nah, dalam Sirrul Asrar itu dijelaskan di antaranya bab kedermawanan. Yang namanya dermawan itu adalah orang yang mau memberikan seluruh pahala amal solehnya untuk muslim yang lain. Nah, siapa yang berani begitu? Ayo. PNKB mlebu swarga saku ra ndek ganjaran rapopo. Berani begitu? Berani? Kalau ada orang begini kira-kira diseksa enggak sama Allah orang ini? Ya tidak. Wallah ya, kamu kok dermawannya luar biasa. Allah yang enggak mau kalah toh ya. Ya, Allah kan maha dermawan. Makanya ketika seorang sufi ditanya, "Siapa muridmu?" "Siapa muridmu?" Maka sufi itu menjawab, murid saya adalah orang yang berdiri di depan pintu neraka. Setiap ada muslim yang mau masuk neraka, maka sama dia dihalau. Dihalau, diajak ke surga. Oh, muridmu begitu? Iya. Nah, kalau murid bapak bagaimana? Murid saya, syarat jadi murid saya adalah nanti di akhirat, dia berdiri di pintu neraka, kemudian melihat ke neraka, cari umat Islam yang ada di sana, terus minta sama Allah, ya Allah, biar saya ingin nyemplung, tolong saudara saya dikeluarkan. Ijoli. Itu baru murid saya. Artinya harus punya rasa cinta kepada muslim yang lain luar biasa, rela mengorbankan dirinya, pahalanya semua untuk muslim lain. Dan itu adanya cuma di Ahlus Sunnah wal Jamaah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan tahlilan. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan kirim pahala sedekah. Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan kirim pahala zikir kepada yang sudah meninggal dunia. Bukan mengatakan rasakno. Gak ada kepada muslim yang lain kok rasakno tuh gak ada. Justru didoakan. Karena itulah Kanjeng Nabi SAW menyatakan dalam sebuah hadisnya, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku akan aku berikan untuk umatku yang dosanya gede yang dosanya besar-besar. Rasul merjuangkan itu karena dermawannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kira-kira ini yang mau ditiru yang mana? Dari yang saya sampaikan ini ada yang mau ditiru enggak nih? Kok diam semua kenapa? Kalau saya ngomong diam, tapi kalau saya tanya ya jangan diam. Ya, kadang nih bapak-bapak ibu-ibu ini aneh. Kon meneng ngomong, kon ngomong meneng. Betul tak betul? Iya, disuruh diam, ngomong, disuruh ngomong, diam. Siapa itu? Podo wae, ini juga sama gitu. Kadang kita ditanya, "Ya, gimana gitu meneng gitu." Ya. Coba saya nanya, ini tolong dijawab apa adanya. Kira-kira dari yang saya sampaikan tadi bab kedermawanan, akhlak tadi, yang bisa kita contoh yang mana? Seharusnya semua bisa toh? Ya insyaallah bisa semua kan? Dah minimal pulang dari sini latihan dermawan. Latihan dermawan, gak usah repot-repot. Suami dermawan sama istri, istri dermawan sama suami. Nanti suami ngasih uang istri 100.000 sama istri kembalikan kepada suami. Selesai kan? Dapat pahala enggak? Dapat. Suami pahala ngasih nafkah, istri pahala sedekah kepada suami. Sampai itu kalau hari bulan Ramadan ya, bulan Ramadan. Caranya ulama itu biar umat dapat pahala besar. Coba nih. Saya pernah dengarkan seorang ustadz nyampaikan pengajian. Kalau enggak salah Ustadz Fahmi, Abu Bakar Fahmi Asgaf itu.
nyampaikan pengajian di Masjid Jami Asgaf ketika menjelang berbuka itu ya. Nih, menceritakan bagaimana cara ulama mengajari agar orang yang disuguhi buka bersama itu, yang disuguhi itu bisa dapat pahala memberi buka kepada saudaranya sama muslim. Loh, aneh toh? Aneh enggak kira-kira? Buka bersama, jenengan dikasih korma masing-masing 1 butir. Masing-masing dikasih 1 butir. 100 orang dikasih 1 butir. Ini yang dapat pahala memberi puasa siapa? Yang ngasih buka kan? Nah, tapi bapak-bapak, ibu-ibu yang terima korma tadi bisa mendapatkan pahala memberi buka puasa kepada orang yang berpuasa. Caranya bagaimana? Ketika mau berbuka, ijol-ijolan kurma. Ngeh, gue. Yo, tak kei nggo buka. Yang sebelahnya, nyoh, tak kei nggo buka. Paham? Nah, sehingga yang di sini ngasih di sana, yang di sana ngasih di situ ngasih di sana, satu masjid ngei buka koncone, jadi pahalanya itu bukan cuma 1 pahala puasanya, dapat pahala puasa temennya. Pinter ndak ulama? Pinter, jenenge ulama. Ya kalau bodoh bukan ulama. Itu loh Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyenangkan ya, menyenangkan. Itu loh cara-caranya para aulia wassolihin, menyenangkan. Nah, sekarang kita kembali, alhamdulillah, enggak ketularan penyakit yang di mana-mana itu. Saya kalau ceramah di mana-mana, sekarang kita kembali teriak ibu-ibu laptop. Apa namanya? Kang Tukul Arwana gitu ya. Nah, ini kita sekarang kembali kepada akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini saya akan ambilkan contoh kisah yang pertama tentang bagaimana senandung-senandung yang diucapkan Khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah meninggal dunia. Ya, kan katanya muji Nabi itu enggak boleh. Ya toh? Ada orang yang ngomong gitu toh? Jangan puji-puji Nabi, katanya. Kan judulnya katanya. Katanya siapa? Yang berkata. Katanya yang berkata. Yang berkata siapa? Ya siapa saja itu. Yang ngomong seperti itu. Nah, jangan puji-puji Nabi, jangan menyanjung-nyanjung Nabi, jangan mengkultuskan Nabi, sembah Allah, jangan sembah Nabi. Iki omongannya wong goblok. Ngapunten saya ngomong begini. Nah, masa orang muji Nabi sama dengan menyembah Nabi itu kan aneh enggak? Aneh enggak? Ini hati-hati loh nih. Ini kelompok yang paling aneh dan paling ruwet yang saya kenal. Wong titik-titik kok wong ojo nyembah Nabi. Sing nyembah Nabi ki sapa? Mbahmu. Kalau kakek saya, ayah saya, paman saya, bibi saya, teman saya, sahabat saya, saudara muslim saya, enggak ada yang nyembah Nabi dari zaman Nabi sampai kiamat. Terbukti enggak ada yang nyembah Nabi. Nah, kalau kamu yang nuduh-nuduh bek menomo kowe tau ngalami. Iya. Biasanya yang suka teriak-teriak itu kan pelaku gitu kan. Biasanya kan begitu. Maling teriak, maling. Biasanya demikian. Makanya jangan suka mengkafirkan, suka memusyrikan, suka menganggap orang yang muji Nabi itu nyembah Nabi. Kok enak banget gitu ya. Muji Nabi sama dengan nyembah Nabi. Lah yang kowe muji bojomu berarti nyembah bojomu. Betul. 2 istriku. Wah, enggak ya. Malam pertama, Bu. Malam pertama masih duhe-duhean. Begitu 40 hari, 100 hari, meripatmu. Lain kan. Yang keluar itu bukan lagi duhe-duhe. Betul atau betul, Bu? Mosok atau Bu? Bapak sesadis itu. Jenengan ngaten toh, Pak? Nah itulah Bu, makanya majlis ini memperbaiki akhlak bapak-bapak insyaallah. Jadi kalau ngomong nanti walaupun sudah 100 tahun bukan lagi meripatmu, dengkulmu, tidak begitu. Tapi mengatakan, kasihan kakimu. Walaupun umurnya udah 100 tahun, kakek-kakek gitu kan. Ngomongnya halus. Nah, muji Nabi itu ibadah. Muji Nabi itu ibadah. Nyanjung Nabi itu ibadah. Bukan nyembah. Yang disembah ya Allah, bukan Nabi. Allah nyuruh kita muji Nabi. Nabi nyuruh kita muji Nabi. Jangan nggak percaya kalau saya bilang Nabi nyuruh kita muji Nabi. Haditsnya mana? Haditsnya justru yang dipakai untuk melarang muji.
Hadis yang dipakai untuk melarang muji yang disebut-sebut orang itu, justru itu hadis yang memerintahkan seorang muslim muji Nabi. Contoh, saya bilang sama Habib Muhammad, muji-muji aku ya ojo kaya ngono ya. Ya, kalau muji-muji saya jangan seperti itu ya. Berarti disuruh seperti apa? Seperti yang lain. Jangan seperti itu, berarti seperti yang itu. Artinya Nabi menyuruh, silakan puji aku, tapi jangan yang seperti itu. Yang gitu jangan. Yang gitu jangan. Lah yang gitu yang bagaimana? Tuh loh, seperti umat Nasrani memuja Isa bin Maryam dengan menuhankannya. Nah, yang enggak boleh itu itra, bukan tamdahuni. Tetruni, itra sama madah itu beda. Madah itu muji. Kalau itra itu memberikan sanjungan, pujian dengan sesuatu yang tidak ada pada orangnya. Contoh, ya, lawang orang ini nunggak terus, nggak pernah naik kelas, terus ngomong begini, kamu itu sak kelas paling pinter ya pakmu. Ini kira-kira benar atau salah ini? Salah kan? Wah, saya yakin nih, kamu kalau nggarap testing tuh pasti nilainya 100. Ini benar atau salah ini? Salah. Loh, dia nggak punya sifat kepandaian kok dipuji dengan kepandaian. Ini yang pujian yang dilarang dalam syariat Islam. Lah Rasul memerintahkan kita muji muslim yang lain. Fa innal mu'min, karena sungguhnya seorang mukmin idza mudiha, kalau dipuji rabbal iman fi qalbi, kama qala sallallahu. Tadi bil makna ya, kalimat bil makna bukan matan hadisnya. Setiap mukmin itu kalau dipuji, hatinya itu tambah beriman. Iman tumbuh subur dalam hatinya. Mukmin kalau dipuji, misal ada santri malam dia tahajud, terus kiainya ngomong, saya seneng kamu tahajud seperti itu, lanjutkan, kan tambah mantep tuh santri. Dia tambah mantep. Berarti ini bener nih, saya pilih tahajud malam ini, kiai saya seneng. Dia lanjutkan tahajudnya, semangat, imannya semakin kuat. Lain kalau judulnya santri muji santri, santri muji santri. Ini santri malam gak pernah tahajud dipuji, kamu tuh luar biasa kalau malam tahajud terus. Lah yang dipuji ini yang gladrah, wis ngerti ora tau tahajud tambah mesam-mesem. Memang ini yang pujian yang gak boleh. Kenapa? Itu yang menyebabkan tulang punggungmu hancur. Tulang punggungmu hancur karena yang dipuji lupa diri, tidak sadar siapa dirinya. Pertanyaan, apakah Rasulullah SAW dipuji dengan sesuatu yang tidak ada pada dirinya? Tidak. Semua pujian sehebat apapun itu ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Bahkan sehebat, seindah, secantik apapun kalimat pujian dengan bahasa yang paling tinggi, itu belum bisa memuji Nabi seperti seharusnya. Makanya ada di dalam memuji Nabi, di dalam mensifatkan Nabi Muhammad SAW, Allah Ta'ala memberikan contoh dengan kalimat yang luar biasa. Allah memberikan contoh memuji Nabi Muhammad SAW. Diberi contoh oleh Allah. Nah kalau Allah mencontohkan, saya mau nanya, kita disuruh ikut Al-Quran atau ikut ucapannya orang yang ngomong jangan muji Nabi? Kita disuruh ikut Al-Quran. Lah Al-Qurannya muji Nabi, lan jenengan muji siapa? Saya ini ngikuti Allah. Takhallaku bi akhlaqillah. Berakhlaklah dengan akhlak Allah. Allah muji Nabi. Gimana pujiannya? Banyak. Salah satu contohnya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Duhai Nabi, sungguh engkau memiliki budi pekerti yang teramat sangat agung. Saya mau nanya, itu pujian atau pujian? Ini kan pujian yang luar biasa. Lah yang ngomong siapa? Allah. Yang ngomong ini bukan manusia, bukan malaikat. Yang ngomong Allah penciptanya. Nah kalau penciptanya sendiri mengagumi ciptaannya, ya, kira-kira ini ciptaan Allah ini indahnya luar biasa atau biasa? Luar biasa. Nah ketika misal saya itu buat melukis lah, lukis. Saya lukis sebagus mungkin dan saya dikenal pelukis ulung, misal gitu ya. Saya lukis secantik mungkin, kemudian saya pajang. Terus saya ngomong gini, ini lukisan luar biasa, indah betul. Dari semua lukisan saya, ini lukisan yang paling hebat. Datang satu orang, alah, kaya ngono kok apik. Saya mau nanya, kira-kira jengkel enggak saya? Jengkel enggak? Jengkel. Terus ada satu orang jalan lihat, wah, ini lukisan luar biasa, bagus sekali, hebat sekali.
Wah, subhanallah, saya belum pernah lihat lukisan yang seperti ini. Saya senang enggak? Senang. Lah kalau ada orang kemudian mengatakan pada orang yang lagi muji lukisan tadi, "Hei, jangan puji-puji lukisan." Saya mau nanya, saya jengkel enggak kepada orang tadi? Jengkel. Kalau saya memuji lukisan, karena lukisan itu dilukis oleh seseorang yang memang betul-betul pandai melukis, itu suatu hal yang wajar-wajar dan pantas karena memberikan penghargaan. Lalu Nabi Muhammad SAW itu lukisannya siapa? Kanjeng Nabi itu lukisannya Allah, dan Allah yang melukis Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yusawiru fil arham, yang melukis itu Allah Subhanahu wa taala, mengatakan wa innaka la'ala khuluqin 'adzim, dan sungguh engkau memiliki budi pekerti yang sangat-sangat agung. Allah kagum pada lukisannya. Terus saya ikut-ikut mengagumi lukisannya Allah. Allah senang enggak? Senang enggak? Datang satu orang nih, si A nih ngomong sama saya, jangan puji-puji itu loh ya. Gak boleh kamu muji-muji Nabi, sembah Allah. Lah Allah marah enggak sama orang tadi? Marah, bodoh. Kudune kowe melu. Seharusnya kami ikut muji. Bukan kamu larang-larang orang memuji ciptaanku, karyaku. Dia memuji karyaku. Memuji karyaku berarti dia memuji aku yang menciptakan karya tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Contoh lagi. Bapak punya anak. Anaknya bapak ganteng. Terus ada saya ketemu ya. Gantengnya. Bapak seneng enggak? Senang. Anaknya bapak ganteng. Saya kemudian ngomong, welek awakmu iki. Bapak jengkel enggak? Jengkel. Betul kan? Jengkel. Anak bapak ganteng. Saya ngomong, gantengnya anak ini, lucunya. Ada satu orang lagi ngomong begini, gak usah dipuji-puji seperti itu. Bapak jengkel enggak sama orang tadi? Jengkel kan? Jengkel. Allah Subhanahu wa taala itu akan sangat marah kepada orang yang menghalangi orang-orang yang memuji Nabi Muhammad SAW. Karena Allah sendiri sudah mencontohkan, Allah sendiri sudah membuktikan, kok manusia yang ini menghalang-halangi. Sampai Allah turun tangan sendiri memberikan contoh. Lah kok ada orang-orang yang menghalang-halangi orang muji? Maka orang tersebut termasuk orang yang mahrum minal barakah. Diharamkan dari dapat berkahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cukup jelas? Ini jenengan ngantuk apa suara saya yang kebanteran? Kecepatan? Enggak ya? Terlampau bersemangat. Lu bahas Kanjeng Nabi mosok enggak semangat. Mosok saya kalah sama anak muda yang bahas artis cantik gitu. Wah. Bahasnya gitu. Masa kita bahas Kanjeng Nabi? Bahas Kanjeng Nabi ya harus semangat. Ini Nabi kita, ini Rasul kita, ini pimpinan kita, ini kecintaan kita. Tuduhno. Wong sayang, wong cinta kita tuduhno gitu. Cinta sama yang lain sembunyikan enggak jadi masalah. Cinta sama Nabi azhiruh. Tunjukkan. Makanya lamuni itu kan ada kan? Mereka mencaciku, mereka mencelaku karena aku mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan caci aku, jangan maki aku. Orang jatuh cinta tuh enggak boleh dicaci maki ketika memuji. Memang pujiannya orang buat jatuh cinta enggak masuk akal semua. Seperti bapak ketika muji ibu tadi itu loh. Oh, istriku. Di dunia ini tidak kutemukan wanita secantik dirimu. Ngapusi apa orang ngapusi? Sing diapusi seneng apa ora seneng? Istrinya jawab, lebih pak. Lebih, tapi kalau mesem, betul enggak? Ya ngomong lebih tapi sama mesem. Ini kan dia muji istrinya dengan kalimat yang hiperbola berlebihan. Tapi judulnya orang jatuh cinta kok. Orang jatuh cinta ya bahasanya begitu, jatuh cinta. Enggak mungkin ya. Ada orang mengatakan kepada kekasihnya, "Oh, kasih." Ini kita dengar orang ngomong, "Oh, kasih. Aku ketika melewati rumahmu, yang kupandang adalah wajahmu. Ketika aku lihat tembok-tembok di rumahmu, aku kelihatan wajahmu. Ketika aku mencium aroma bunga-bunga di sekitar rumahmu, yang kucium adalah aromamu." Saya ngomong kan pasti mabuk kasmaran dia. Betul kan? Kita enggak ngomong, jangan gendeng enggak. Ini memang orang lagi jatuh cinta. Padahal itu yang terjadi ya mungkin cuman hiperbola, lebay gitu. Dilebih-lebihkan ya. Nah kalau untuk Nabi Muhammad SAW kira-kira kita memuji setinggi apapun itu dilebihkan atau kurang? Kurang.
Kurang. Jadi ada enggak kata-kata berlebih-lebihan dalam muji Nabi itu ada enggak? Enggak ada. Berlebih-lebihan dalam muji Nabi adalah kalimat yang disusun oleh orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad SAW. Kalimat yang disusun oleh musuh-musuh Nabi Muhammad SAW. Untuk menjadikan umat Islam tidak mencintai nabinya, jauh dari nabinya, tidak dekat dengan nabinya, tidak berani menyanjung nabinya, tapi sanjung pimpinan-pimpinan politiknya, sanjung pimpinan-pimpinan organisasinya. Jangan sanjung Nabi Muhammad SAW. Pun sadar. Kok semua diam kenapa? Galak saya. Ini kan wajahnya senyum atau marah? Senyum toh. Walaupun suaranya menggegarkan, wajahnya senyum. Ya kadang-kadang yang menjerit sedikit kan enggak apa-apa toh Pak ya. Cuman gaya gitu. Padahal kan kita tersenyum. Ya harus ada begitu. Nabi Muhammad SAW ini kita puji, kita sanjung, tunjukkan sama anak kita. Tahu enggak asal qasidah Burdah itu? Imam Busiri itu. Imam Busiri itu konon seorang penyair yang syair-syairnya itu urusan asmara. Ya, syair-syairnya urusan asmara. Terus stroke, kena sakit, stroke. Diimpeni oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Mau sampai kapan? Kamu tuh syair-syairmu cuma untuk urusan wanita-wanita. Yang buat saya mana? Bil makna seperti itu. Ya, bil makna seperti itu. Sadar nih Imam Busiri. Akhirnya nulis syair tentang Nabi Muhammad SAW. Amin tadakuri jiranin bidhi salami mazat tadama'an jara mimuklatin bidami. Dan seterusnya. Sampai akhirnya berhenti. Ya, berhenti gak bisa nulis lah. Lagi diimpeni Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dituntun untuk buat syair berikutnya. Setelah buat syair berikutnya yang dituntun Nabi tersebut, maka beliau bangun dari tidurnya, sembuh, tangannya bisa gerak, bisa nulis syair lagi, bisa nulis syair kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk Nabi tulisan, untuk Nabi sanjungan, untuk Nabi muliakan. Paham tentang satu ini? Ngapunten. Jenengan muslim semua? Muslim? Ibu muslimah? Muslimah. Cinta Nabi? Saya gitu. Cinta Nabi? Cinta. Ngapunten. Pak RT, Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Bupati, Pak Wali Kota, Pak Gubernur, Pak Presiden. Atau bukan? Kebanyakan Muslim. Betul kan? Ini di dunia, saya nggak ngomong di Indonesia. Di dunia. Kalau di Indonesia, bangsa yang kita cinta ini, kalau buat saya, ya, ulama itu, NKRI itu harga mati. Udah NKRI, nggak ada yang lain. Pancasila, sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau dijabarkan jadi la ilaha illallah. Pokoknya Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia, kakek-kakek saya dulu, leluhur saya, ulama-ulama mati-matian memerdekakan. Jadi nggak usah mikir-mikir yang aneh-aneh, yang lain, yang membuat aneh-aneh itu harus bareng-bareng kita singkirkan dari negeri ini. Kalau tidak bisa sadarkan kan begitu. Seperti itu. Ini NKRI harga mati. Setiap bulan Agustus tiba, Masya Allah. Memang kita harus gitu senang. Oh ini dulu 17 Agustus kita merdeka, Agustus tiba. Yo, jangan sampai kampung kita kotor. Kerja bakti. Betul. Kerja bakti dengan senang, selokan dibersihkan. Modal labur putih. Gamping itu kan ya. Pinggiran jalan dibuat putih semua. Untuk mengingat 17 Agustus. Pertanyaan saya kepada diri kita sebagai muslim. 17 Agustus yang ngasih adalah Allah. Salah satu karunia Allah. Lalu bagaimana sikap kita menyambut karunia Allah yang paling besar, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai muslim masuk bulan Maulid, greget seneng itu ada atau tidak? Ada. Kalau ada tutup no. Tunjukkanlah. Jadikan rumah bercahaya. Khusus bulan Maulid Majlis Ar-Raudhah depan itu akan saya buat padangnya luar biasa. Akan saya buat lampunya menyala seterang-terangnya. Ya, akan saya buat nyalanya warna-warni. Boh dianggap edan wis ben. Edan asmara kali Kanjeng Nabi kan betul apa? Judulnya jatuh cinta sama Rasulullah SAW.
Kita buat yang semeriah mungkin, yang peteng jadikan padang gitu. Itu namanya nyambut. Makanya ini pokoknya belum bulan Maulid harus depan itu selesai, catnya bagus, setiap orang yang lewat noleh. Ya, yang lewat noleh, siang noleh, malam noleh. Kita akan buat spanduk di depannya. Selamat datang bulan Nabi. Harus begitu. Tunjukkan rasa senang, farah bin Nabi, senang dengan hadirnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Nah sekarang ini hampir gak ada loh. Betul. Hampir gak ada. Untung masih ada sekaten, kelingan, mulut. Goro-goro sekaten gitu kan. Kelingan, walaupun sekaten itu dalamnya diisi macam-macam. Cuman kan itu menunjukkan datangnya bulan Maulid. Orang dulu tuh buat acara tuh Masya Allah gitu. Nah kitanya sekarang yang memperbaiki, yang gak pas dipaskan, yang belum ada kita buat jadi ada. Makanya saya menganjurkan siapapun, ya bulan Maulid ini kita sambut dari sekarang, buat majelis yang gede-gede. Jangan yang kecil-kecil. Ngapunten. Untuk acara-acara yang gak bener, itu peringatannya dangdutan kelas besar, rock kelas besar, betul gak? Makanya untuk Maulid Nabi ya pengajian judulnya yang gede sih, Majelis Taklim Pengajian Akbar. Sing teko wong 5 ora apa-apa. Yang penting semangatnya akbar. Wah, rapatnya Masya Allah 1 minggu rapat tanpa henti. Walaupun yang datang orang 5. Yang penting semangat gitu. Jangan, dah ya kita buat pengajian gak usah besar-besar ya. Nanti dananya dari mana? Ini otak-otak pelit ini. Otak-otak pelit ya kan? Ya kalau otak-otaknya otak dermawan gak mikir begitu. Pikirannya besar, dana, orang usah mikir. Piye, motorku tak jual ora masalah. Gue Kanjeng Nabi. Mesti ada protes bebek. Nanti kalau ada yang praktek motornya dijual bagaimana? Alah, karan duwe iman weto yo. Jangan khawatir, sudah datang ke Majlis Ar-Raudhah tiap Jumat, khususnya Jumat terakhir bulan Maulid, nanti ada satu motor didum di sini, dek menawa dek sing entuk. Ya, nek dek ya, ora dek ya aku yang melundian kok. Biar adil kan semua dapat kesempatan. Itu loh, tunjukkan farah, senang dengan Nabi Muhammad SAW. Sudah cukup atau dilanjutkan dikit? Lanjutkan. Setelah minum kopi yang berikut ini. Monggo silakan diunjuk minumannya. Jenengan tuh minumnya kapan? Sudah dari tadi minum? Kok bisa dengarkan pengajian sambil minum? Loh, saya itu ceramah sambil minum aja nggak bisa kok. Nah, jenenge ceramah ngomong kok karo kuping ngono ya. Lah ngrungokke ya iso gitu. Terus Pak, terus estu niku. Jadi begitu. Itu kan ada hadisnya. Gak boleh muji-muji Nabi. Jangan salah, la tutruni. Jangan menyanjung Nabi dengan sesuatu yang tidak ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Apa itu? Sesuatu yang tidak ada dalam diri Nabi, ketuhanan. Tapi bukan Tuhan. Jadi mengangkat Nabi jadi Tuhan itu gak mungkin dilakukan umat Islam. Artinya hadis itu justru anjuran. Puji-puji aku dengan pujian apapun. Yang penting orang nuhan ke aku. Itu arti hadis. Itulah balaghahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Misalnya, ya, saya ngomong sama Habib Muhammad. Misal ya, ngomong, Habib, silahkan masuk di Raudhah, Habib. Dari lantai 1 sampai lantai 4. Silahkan masuk, Habib. Nikmati semuanya. Silahkan dinikmati. Yang penting satu ya, Habib ya. Yang penting cuma satu. Jangan pakai kamar mandi yang belakang, misalnya begitu ya. Itu artinya saya nyuruh masuk atau nyuruh keluar? Nyuruh masuk kan? Nyuruh masuk. Justru saya menganjurkan untuk ke sini. Ya. Kenapa jangan yang belakang? Mungkin belum bersih, ya kan? Mungkin belum sesuai untuk beliau, maka saya katakan jangan. Jadi larangannya cuma satu, berarti yang lain disuruh. Rasul mengatakan jangan puji aku seperti itu, jangan sanjung aku seperti itu. Berarti yang orang kaya ngono, ya pujian, ya sanjungan. Lah kok muncul orang-orang sing rada piye mikir tambah ojo lho, kan aneh. Paham enggak? Paham lah, kok ada ya orang-orang yang bisa dibodohin dengan orang-orang yang begitu. Manut. Ya, jangan. Maka nanti kalau cara bodohan, jangan puji-puji Nabi, enggak boleh. Muji Nabi menuhankan Nabi. Jawab, jangan puji-puji bojomu. Ya, jangan puji-puji anakmu. Anakku pinter, anakku ganteng. Anakmu bukan Tuhan loh. Yang pinter itu Tuhan, yang ganteng, yang maha indah. Yang maha indah itu adalah Allah. Ya, memang maha indah Allah. Allah memberikan
sebagian kecil dari sifat-sifat keindahannya kepada makhluk Allah. Cukup jelas? Ya. Jadi itu makanya kita puji-puji Rasul. Ada sekian banyak riwayat. Kalau kita mau lihat kan ada mahallul qiyam. Mahallul qiyam. Berdiri memuji Nabi Muhammad SAW. Ada orang ngomong, neko-neko, dadak ngadeg barang apa. Jawaban kita gampang, geringgingen. Kesemutan kaki saya. Oh, dari awal sampai akhir duduk terus kan kesemutan. Ulama ngasih cara, yuk ngadeg bareng. Dan ngadegnya itu sunnah Nabi. Bukan suatu bid'ah, bukan, itu sunnah. Sunnah bagaimana? Sunnah muji Nabi secara berdiri. Karena dulu sahabat kalau muji Nabi bukan duduk, Kanjeng Nabi. Enggak. Sahabat dulu kalau muji Nabi sambil berdiri. Contoh, ketika Nabi Muhammad SAW sampai kota Madinah, sahabat jodoh ngadeg, orang sing lungguh. Semua ngadeg berdiri sambil nabuh Rabbana. Tola'al badru alaina. Kalau dilakukan dengan tadi yang kita nyanyikan apa itu? Lagunya? Rahatil Tala'al Min Wada Wajaba Ma Ahida Tala'al Min Thani الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع Jitabil amril muta. Misal begitu. Ya kan lagunya yang dulu bagaimana kita juga gak ngerti kan? Ya lagunya kan gak ngerti. Yang ngarang lagu Tolal Badru Alaina dengan syair, dengan irama begitu, pertama kali siapa kita juga gak paham. Bisa jadi dulu ya Tolal Badru Alaina. Bisa begitu, mungkin bisa begini. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas syairnya Tolal Badru Alaina. Kanjeng Nabi datang, sahabat itu enggak ada yang ngomong Kanjeng Nabi datang, enggak begitu ngomongnya. Bulan purnama terbit. Terus teko Kanjeng Nabi napa bulan? Yang datang itu kan Kanjeng Nabi. Kalau nyebutnya bulan dan namanya muji. Lah terus bagaimana? Lenggan apa jumeneng? Ya jumeneng. Berdiri. Makanya orang diajak muji Nabi ngadeg kok nekat lungguh ki sombong. Sombong itu. Itu enggak ada tuntunan. Enggak ada tuntunannya, yang bilang siapa? Makanya belajar. Biar ngerti, biar paham. Jangan asal mengatakan tidak ada tuntunannya, tidak ada tuntunannya. Belajarlah, kamu akan ngerti. Ada sekian puluh sahabat menurut riwayat yang kuat berdiri di hadapan Nabi dan menyanjung memuji Nabi dengan syair-syair secara langsung kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi al-qiyam, berdiri muji Nabi, itu sunnah yang diajarkan Rasulullah SAW. Habib Muhammad bingung nih, Habibnya kok berapi-api ini. Menyambut bulan Maulid. Saya suka lagu itu, Bu. Syair itu Masya Allah, nentramkan hati. Udah cukup ya? Ya, cukup. Coba home pimpah. Pokoknya ini baru mukadimah, pembukaan. Kita akan bahas buku akhlak Nabi. Tadi judulnya kan bagaimana Sayyidina Umar memuji Nabi ketika Nabi meninggal dunia. Rasulullah SAW meninggal dunia, Sayyidina Umar itu berdiri di hadapan Nabi Muhammad SAW, di hadapan beliau, kemudian memuji Rasulullah SAW. Ini salah satu dalil bahwasanya al-qiyam, berdiri memuji Nabi, itu sunnah yang diamalkan para sahabat. Cukup jelas? Jadi enggak usah bingung lagi. Kalau ada orang mengatakan berdiri, ini tuntunannya apa? Tuntunannya turah. Maka jenengan kalau ngadeg jangan pekewah, pakewuh. No ana sing orang ngadeg liri endek menawa sikile loro. Paham? Bek menawa sikile loro. Oh ya pantes sikile loro ora iso
ngadeg. Nok sikile ora iso ngadeg bek menawa kena stroke mendadak. Husnudzon tetap husnudzon, jangan berprasangka buruk. Makanya di Indonesia ini diajarkan kita, negara kita, Indonesia Raya bendera dikibarkan, yo ngadeg to ya. Wah itu jangan nyembah bendera, ini goblok gitu ya. Masa bendera dikibarkan kita hormat katanya nyembah bendera? Emangnya kalau hormat sama bendera nyembah bendera? Bukan, hormat sama bendera kita lihat di balik bendera apa? Allah yang memberikan kemerdekaan waktu itu simbolnya adalah bendera. Di balik bendera itu Allah menjadikan banyak syuhada. Kita menghormati para syuhada yang memperjuangkan negeri ini. Bukan kain, ya rada bodoh. Wong kain kok dihormati ya bodoh kita. Yang kita hormati bukan kainnya itu, bukan, tapi makna merah putih, di balik merah putih. Makanya dicium bendera itu. Oh, orang ngambung bendera. Yang kita ambung adalah cintanya orang-orang yang berkorban untuk bendera tersebut. Berarti kita mencium para syuhada wassolihin yang gugur memperjuangkan negeri ini. Makanya manut ulama wassolihin sing bener lho, ora manut sing aneh-aneh gitu. Ya Pak ya? Bu, saya nggak tahu tadi ini makan apa, ini jadinya begini. Bersemangat. Ternyata makan apa Bib tadi? Belum makan saya. Ya, belum makan. Makan pisang goreng. Ya, ini makan pisang goreng jadinya seperti ini. Coba kalau makan tempe goreng seperti apa nanti? Nah, hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lihat bareng-bareng. Sudah disiapkan? Mas Eto? Itu yang di atas bisa atau dilangsungkan ke tembok sini? Atau di tembok sana? Mas Roni, tolong diatur. Sambil dipersiapkan, Habib Muhammad akan memberikan tambahan-tambahan ya, insyaallah. Biar semakin barokah, semakin manfaat. Pokoknya beliau ini sama saya podo. Ya. Kalau ada beliau berarti ada saya, kalau ada saya berarti ada beliau. Kalau lihat beliau berarti lihat saya, kalau lihat saya berarti lihat beliau. Khusus untuk diri saya tidak berlaku yang seperti itu. Paham ya? Nah, artinya podo ini bareng belajarnya juga bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du. Imam Busiri, pengarang Burdah, beliau mengatakan, da'adhun nasara fi nabiyyihimi wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tinggalkan pujian orang Nasrani ketika mereka memuji nabinya. Maksudnya apa? Mereka memuji nabinya dengan menganggap nabinya itu sebagai Tuhan. Wahkum bima syi'ta madhan fihi wahtakimi. Tapi kalau untuk Nabi Muhammad, silahkan puji sepuas kamu. Yang penting jangan sampai menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Dan semua orang yang memuji Nabi, insya Allah gak ada satupun yang menganggap Nabi itu sebagai Tuhan. Kenapa? Fa inna fadla rasulillahi laisa lahu haddun ayyu'ribanatikum fadla laisa lahu haddun ayyu'ribanatikum bifami. Karena sesungguhnya keutamaan Rasul itu tidak bisa diucapkan oleh lisannya siapapun juga. Wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Kalau seandainya semua ahli sastra seluruh dunia mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat nanti semuanya duduk bareng kumpul untuk mensifatkan semua keutamaan Nabi Muhammad, sampai hari kiamat enggak mungkin selesai disifatkan Nabi Muhammad. Karena dari saking banyaknya kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau untuk muji Nabi enggak ada kata berlebihan, yang ada cuma satu kata, kurang. Segila apapun kita muji Nabi, sedahsyat apapun kita muji Nabi, yang ada cuma satu, kurang masih.
Gak bisa kita dengan pujian Nabi terus balas jasa Nabi, gak bisa. Fa innaka la tudzi nabiyyaka ya fata walau ji'tahu qasdan 'alal 'aini sa'iru. Sesungguhnya engkau tidak akan membalas jasa nabimu sekalipun engkau ini berjalan dari tempat yang paling jauh di muka bumi menuju tempatnya Nabi bukan dengan kaki tapi dengan mata. Jadi ngesot jalannya. Itu masih belum membalas jasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, orang-orang non-muslim mereka paham, umat Islam kalau masih cinta sama Nabi enggak mungkin bisa diganggu gugat. Makanya yang pertama kali ngadakan maulid itu namanya Raja Mudzafaruddin. Itu ngadakan maulid karena usulan dari Salahuddin Al-Ayyubi yang waktu itu panglima perang. Itu dia nganggap ini umat Islam sekarang kok agak semangatnya menurun karena mungkin belum begitu kenal sama Nabi. Akhirnya ngadakan pesta maulid yang pertama kali waktu itu. Sampai akhirnya tradisi ini diteruskan dan diteruskan terus. Akhirnya apa? Semangat di dalam hati kaum muslimin untuk cinta kepada Nabi itu semangat yang kuat. Sampai akhirnya kita semuanya masih jadi jumlah yang terbesar. Aliran Ahlus Sunnah wal Jamaah juga jumlah yang terbesar. Kenapa? Karena di hati kita masih ada cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Walaupun ada usaha-usaha untuk mengganggu kecintaan kita kepada Nabi, terutama di sebuah negara yang rumahnya Nabi enggak diurus, bekas tempat tinggalnya Nabi enggak diurus, makamnya para sahabat banyak yang diratakan dengan tanah. Anehnya kacamata bekas gurunya mereka disimpan ditaruh di museum. Aneh kan? Rumahnya Kanjeng Nabi dihancurkan, kuburan sahabat dihancurkan, kacamata gurunya taruh di museum, bolpen yang dipakai gurunya taruh di museum. Padahal kalau bolpenku ijek larang bolpenku gue. Itu ditaruh di museum semuanya. Lah terus peninggalannya Nabi, rambutnya Nabi kan masih ada, rambutnya Nabi masih ada soalnya diselamatkan, dibawa ke daerah Turki. Coba kalau masih ada di negara itu, Arab Saudi guys, dicetakkan sisan sudah. Coba masih ada di negara itu, ya tentunya sudah mungkin dihilangkan jejaknya. Nah itulah yang penting, hidupkan dalam hati kita kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang jenengan kalau datang maulid itu kelihatannya datang cuma dengarkan gosidah, tapi di balik semua itu ada berkah yang tersendiri. Kita enggak kerasa. Sama seperti anak yang tambah besar, anak yang dari kecil tambah menjadi besar. Kalau kita lihat perharinya kan kelihatannya biasa aja, sama aja. Tapi orang yang enggak ketemu setelah 2 tahun, lihat anak itu oh ternyata tambah gede. Nah, begitulah kondisi hati seorang mukmin kalau sering ingat dengan Nabi Muhammad SAW, sering datang pengajian, sering datang mengikuti maulid Nabi Muhammad SAW, memang kelihatannya seakan-akan tidak ada apa-apa, tapi suatu saat hadirnya dia di majelis maulid itu akan menyebabkan dia jadi orang yang dicintai oleh Nabi Muhammad SAW, sehingga akhlaknya pun akan pelan-pelan berubah secara otomatis, secara tidak langsung insya Allah pelan-pelan akan mengikuti akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Mungkin cukup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata ketularan. Ketularan teriak-teriaknya. Dasar juga beb. Geringingan. Ya, saya pengen lihat yang di depan. Yang dilihat depan kan curang, bisa lihat saya enggak bisa lihat yang di depan. Kalau begini kan saya juga bisa lihat yang di depan. Tambahan lagi dikit ya. Ada yang ngomong gini, ibadah kok mau ngelinggih puja-puji Nabi. Ibadah kok mau ngelinggih muja-muji Nabi. Ngono ki apa ganjarane? Ya toh? Penak men ngelinggih tok ya Nabi salam alaika ganjaran. Kok penak? Ada orang yang anggap begitu kan? Jenenge ibadah ki yo bengi tahajud, awan poso ibadah. Muji-muji Nabi ki yo sapa itu. Ketoke kalau didengar sama orang yang mungkin mudah dibohongi, kelihatannya kebohongan banyak enggak nih? Yang mudah dibohongi akhirnya banyak enggak ini? Nggak dengar begitu kan merasa merasa oh iya betul ya, ibadah kita tahajud, ibadah itu puasa di siang hari, ibadah itu sedekah. Masa cuma duduk engko wae ngadeg-ngadeg, nggih meneh sing diwacake ya ora mudeng. Ya sing diwacake ya ora mudeng, sing maca ya ora
mudeng ngono kok entuk ganjaran. Ada ndak yang mikir gitu? Ada yang ngomongin gitu. Jawabannya sederhana. Ya, jawabannya sederhana. Ada satu orang sholat, baca surat wadduha wal laili idza saja dan seterusnya, enggak tahu artinya. Dapat pahalanya enggak? Dapat pahalanya enggak? Dapat. Betul kan? Dapat. Sekarang ada orang muji-muji Nabi dengan kalimat yang terbaik di alam semesta, yaitu lughatul arabiyyah. Nas, tidak ada bahasa yang lebih baik dari bahasa Arab. Makanya Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab. Artinya ketika seorang itu memuji Nabi dengan bahasa Arab, terus kita mencontohnya, walaupun kita tidak mengerti isinya, tidak paham isinya, maka kita akan dapat pahala satu, pahala sunnah berbicara dengan bahasa Arab, bukan dengan bahasa yang lain. Paham nggak paham? Yang kedua, ya, yang kedua, kita nggak paham, bukan berarti nggak bisa menikmati. Kita nggak tahu artinya, bukan berarti tidak bisa menikmati. Buktinya itu banyak orang yang nyanyi lagi lagu barat ya, nyanyi lagu barat bahasa Inggris. Orang mudeng mong gaya nih, wah, orang mudeng. Lah kok iso? Arti nggak paham, tapi ngucap yo keliru, tapi kok bisa menikmati? Kenapa gitu ya? Karena yang dia nikmati itu yang dibalik lah. Aku dia bisa menikmati. Lah kalau yang begitu bisa menikmati, mosok sing moco-moco bahasanya Al-Quran tadi, bahasa Arab yang disun indah untuk Nabi, mosok nggak bisa ngerasakan kan? Nggak mungkin. Jenengan tadi bisa tahu terjemahannya, rohatil atiyaru tashdu fi layalil maulidi. Banyak yang nggak tahu terjemahannya kan? Nikmat nggak? Bahkan ada yang sing blas ramudan tuh ini. Betul? Betul kan? Menikmati enggak itu? Menikmati. Kok bisa menikmati? Loh, itu kalimat yang indah untuk Nabi. Lah, kalimat yang indah untuk Nabi itu adalah al-iman. Itu adalah al-iman. Itulah keimanan. Dan iman itu pahalanya tingginya luar biasa. Sehingga disebutkan dalam sebuah hadis, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik. Kalau enggak bisa, diam saja. Nah, muji Nabi itu termasuk ucapan yang baik. Berarti itu wujud iman kepada Allah dan hari akhir. Ini secara ilmiah. Lanjutannya, itu syutingnya tolong diarahkan ke sana. Mas, kamera sementara diangkat, arahkan ke sana. Ya, bagian atas yang ngatur kamera yang di pojok sana, tolong diarahkan ke saya. Itu yang di-live-kan dulu sementara ini. Sambil yang ini diarahkan di sana. Jadi yang kedua, muji Nabi dapat pahala bagaimana? Contoh saya pergi ke suatu tempat, sebuah perusahaan. Kebetulan pimpinan perusahaannya orangnya baik. Pas gajian hari Sabtu, dia gaji karyawannya, digaji, semua digaji. Saya datang, wah, bapak ini ya baiknya luar biasa. Anak bapak ini ya, masya Allah lucunya ya pak ya anaknya. Wah, saya senang lihat anak bapak ini, mesti anak bapak ini pinter nih pak ya. Kulitnya kok putih ya pak, ganteng. Wah, matanya siwur ya pak ya, masya Allah. Masa sudah ini muji-muji luar biasa. Dah, ini si bapak ini ya, namanya orang baik, langsung ngeluarkan amplop, kandel, nih hadiah buat kamu. Lah karyawannya lihat kaget, Pak, aku ki seminggu macul ya tak lakoni, angkut ya tak lakoni, angkat ya tak lakoni, mbok gaji mung 1.500.000. Lah iki kok mbok kei 10 yuta ning apa? Padahal mung ngucap-ngucap, matanya bagus, ini anaknya lucu. Lah kok mbok kei 10 yuta ning apa? Jawabannya yang punya duit ya duitku. Duit ya duitku. Kue kerja ya tak gajine ya sesuai dengan pekerjaanmu. Saya tidak mengurangi gajimu, saya berikan seperti yang yang harus saya berikan. Lah masalah orang ini nyenengkan hati saya, harta kayak 10 yuta, lah lomoku, lah aku wonge lomo. Lah dia nyenengke aku, lah kowe ora nyenengke aku kok. Kowe mau teklak-tekluk tapi yo blas. Ora ana khusuk, atimu ya ora melu. Lah iki ketoke wong ngene-ngene tapi atine eling karo ciptaanku sing paling tak sayangi, terus eling karo aku. Paham? Terus lagi, ya Nabi salam alaika.
dianggap itu biasa. Ngawur. Ya Nabi salam malaikat mengucapkan salam pada Nabi. Itu rukun di dalam kita sholat. Kalau sholat kita nggak ngucap salam kepada Nabi, buat jenengan jengkan, jengking, nangis, batuk, bolong, sedoso. Udah, pol gitu kan. Masya Allah, artinya sujudnya lah, lama, sujudnya khusyuk, pas di batu sekalian. Kan sakit semua. Seperti itu. Tidak akan sah sholatnya kalau tidak mengucapkan salam kepada Nabi dalam at-tahiyat. Berarti salam ini pahalanya besar atau kecil? Besar. Nah kalau kita duduk, ya Nabi salam alaika, itu kita melakukan ibadah atau ngomong nggak jelas? Ibadah. Lah pahalanya banyak atau sedikit? Banyak. Pahala terkecil dan itu besarnya luar biasa. Dan kalau buat saya itu bukan terkecil, itu pahala yang paling besar. Pahala yang didapat langsung dari orang yang mengucapkan salam langsung dengan lisan Nabi Muhammad SAW. Untuknya juga doa keselamatan dariku. Untuknya juga doa keselamatan dariku. Oke? Insyaallah.